Tapi Ustadz Alif marah, Gurunda. Ustadz Alif itu marah. Dia udah beli kuota, pengen dengerin pendeta debat dengan Bang Juma, nggak jadi. Nyesel dia beli kuota banyak. Sampai aku di WA loh sama Ustadz Alif. Gimana pendetanya? Aduh, gimana ini? Iya. Udah nggak usah diganti, uangku banyak kok, belum seberapa itu. Ya. Ya udah. Ceritain aja dulu kronologinya gimana. Enggak, bukan soal ini, bukan soal uang, tapi soal harga diri. Ini mempermalukan Kristen pada umumnya loh. Kalau mau tahu. Olan, kakak ada mau sampaikan sesuatu, Dek. Boleh. Olan. Nanti dibilangnya aku gitu. Iya apa? Mau ngomong apa? Ngomong aja. Nggak usah pakai gitu. Mau ngomong apa? Dia lagi kesel sama pendetanya itu, Kak Nora. Iya, nggak apa-apa. Ada salam dari Kak D. Katanya salam buat Olan yang cantik dan manis, imut-imut gitu. Tadi barusan dia WA kakak gitu. Udah nggak butuh salam dulu. Udah, lagi sibuk. Udah. Dia lagi kecewa berat ini. Jangan diganggu. Mentalnya lagi terganggu dia. Itu sama pastornya dekat nggak rumahnya? Iya, kalau ada alamatnya biar kami yang Psikologisnya lagi kena dia. Janganlah jadi gara-gara. Katanya Olan mau ketemu sama saya di Jakarta, Olan. Udah, Akhir bulan ya, jadi ya Olan ya. Ade Olan sama itu pendetanya dekat nggak rumahnya atau jauh? Dengar dulu ya, dengar. Saya masih waras, jangan kamu bilang psikologi saya kena. Gila kamu, jangan kamu gitu-gitu ke saya. Udah. Waduh, izin dulu jauh. yang lain, Aki izin dulu. Waduh, nggak paham dia. Ya, Aki Sugi di mute dulu, Bang Kors di mute dulu. Olan, Bang Zuma mungkin bisa kasih wejangan buat adik kita ini, Bang Zuma. Iya, itu dia. Lihat aja sendiri. Kalau kebenaran itu tidak perlu menakuti apapun, tidak perlu kita takut kepada siapapun. Itu kebenaran. Takbir, Allahu Akbar. Kebenaran itu nggak perlu takut. Seperti contoh misalnya Bang Suma naik di komal-komal Kristen, di dalamnya itu sampai 8 orang. Bang Suma sendiri menghadapi mereka yang katanya ahli. Nggak ada rasa takut. Kalau memang membawa kebenaran. Apalagi takbir teman-teman, takbir. Apalagi Kristen ini kan memproklamirkan diri sebagai anak-anak Tuhan. Itu yang pertama. Kedua, orang Kristen ini mengaku pada diri mereka itu ada Roh Kudus. Apa itu Roh Kudus dalam perspektif agama Kristen? Roh Kudus itu adalah pribadi ketiga dari Tuhannya Kristen. Tuhan loh. Bukan ece-ece. Tuhan ada di dalam diri setiap orang Kristen. Tuhan yang mereka maksud itu adalah Roh Kudus. Mana? Tuhan itu mana? Ketika hanya mendengarkan, melihat Bang Suma ciut. Mana ketuhanannya yang ada dalam dirinya? Nah, itu artinya apa? Bahwasanya mereka berani hanya di gereja. Mereka hanya mendogma jemaat. Kalau suatu kebenaran berani diuji, selayaknya sesuatu yang asli berani diuji. Ya namanya asli, mau kayak mana? Mau diuji seperti apapun, asli ya asli. Tapi kalau sesuatu yang palsu dibungkus dengan apapun, pasti takut untuk diuji. Nah inilah buktinya. Pastor itu wakil kebenaran dari agama kita. Saya bukan ustadz, tapi bisa lah kalau cuma sekelas pastor. Tapi apa yang terjadi? Mengecewakan. Tunggu, saya pengen menyampaikan dulu. Tunggu, stop dulu ya. Apa itu? Pastor tua bangkah, silalahi masuk kau. Ya, gimana aku bisa percaya sama kau kalau kayak gini permain kau sama aku? Binatang kau, anjing bangsat kau, penipu. Yang dikatain tadi siapa? Bang Handi bukan? Pastor. Waduh, langsung kena report. Langsung kena report ya. Bukan report, turun dia ya. Enggak kena report, turun. Kena report. Udah jengkel kan? Turun itu. Udah jengkel itu.
Gimana ini saya andalkan ini untuk menghadapi Islam ini. Ternyata sayur. Aduh, apa dia nggak emosi? Bukan cuman sayur tadi dibilangnya, tua bangka, penipu, pembohong, iblis kan bilang gitu. Itu apa? Itu pastor di gerejanya atau pastor dapat dari mana gitu? Kalau misalnya di gerejanya ya. Nah, kalau misalnya di gerejanya nanti kalau ketemu gimana itu anjir? Apa nggak canggung? Iya, nggak Ya. mungkin lah di gerejanya. Enggak loh, bisa jadi di gerejanya. Tengoklah orang siapapun dimakinya di sini. Apalagi cuman pendeta yang sudah dibayarnya, pasti kau ya, kau bikin malu aku kau ya, turun kau dari mimbar, ku pecat kau jadi pastor. Nah, bisa jadi kan? Bisa jadi. Assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulat banget suaranya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak sia-sia aku turun. Lanjut. Kang Dito bisa gantian sebentar, ada Mary di bawah. Bisa. Nanti Saya aja izin turun, Bang Pandi saya aja turun. Saya Satu aja, saja, nggak apa-apa. satu aja. Akang buka komal. Saya aja nggak apa-apa. Ya, nanti itu katanya ada yang mau syahadat juga orang Pontianak. Udah naik belum ke sini Bang Pandi? Oh belum, Aki belum. Nanti sama Bu dosen di ini ya, nanti saya arahin aja ke sini. Saya turun dulu ya, izin turun dulu, saya izin turun. Siap, Aki, siap. Yuk. Ini ya kalau aku ini pastor yang dibawa si blender itu, pastor Silalahi Birahi itu bukan? kalau misalnya sampai berani kayak gitu ke pastornya sendiri, artinya ini Olan sekeluarga ini terpandang berarti, ya nggak? Aku sih ke situ loh mikirnya. Betul. Betul ya? Wah mantap saja. Bukan terpandang, Kores. Terpancing. Ya udah terpandang terpancing Bang Andi. Kirain pastor Birahi Silalahi, bukan ya? Oke, Bu Mary, selamat malam. Udah siap, Bu Mary? Udah siap? Siap. Ya, selamat malam Bang Pandi, rekan-rekan saudara Muslim. Iya, Ibu. Ya, malam Bu. Semangat malam. Ibu Mary Kristen ya? Iya, saya Oh, kalau Nasrani. nggak salah pernah kita dialog udah ya paham ingat saya. Ya, Ya, ada yang mau disampaikan Ibu atau mau ditanyakan Bu? Silakan Ibu. sempat melihat tadi itu kenapa Olan. Ya gimana Bu, Olan ini udah bayar sama pastor itu untuk menghadapi Bang Juma. Ternyata belum apa-apa udah ngeper duluan. Emosi lah si Ulan itu Bu. Saya kira ya wajar lah. Dia itu kan sekarang ini dalam kekalutan si Olan ini. Ya. Jadi dia itu ingin melakukan pembelaan iman tapi dia tidak mempunyai kemampuan. Nah, dia berusaha mendatangkan orang yang dianggap mempunyai wawasan yang luas soal Kristen. Ternyata belum apa-apa udah mundur. Jadi kecewa berat lah intinya begitu Ibu. Yang saudaranya ada mualaf itu ya, Pak? Iya si Yoga. Betul. Bahkan tadi siang dia sudah meyakini Islam itu 70%. Nah, tinggal 30% lagi nih. Kalau tidak ada yang Sedikit bisa sedikit lagi, Bang. sedikit lagi. Silakan kalau mau bertanya sama Bang Juma. Ya, oke, makasih. Ya, Bang Zuma dengan teman-teman Muslim yang lain ada pertanyaan ini. Ya, Semoga silakan, bisa dibantu. Ya. Ya. Saya lupa Bang Zuma apa nama perangnya, tapi saya pernah mendapat cerita dari teman. Saya tidak tahu apa nama perangnya. Kisah Rasulullah Nabi Muhammad, di mana cucu dari Nabi Muhammad itu dibunuh oleh kaum Islam sendiri. Itu kenapa bisa terjadi seperti itu, Bang?
Tapi saya lupa apa nama perang itu. Mungkin teman-teman yang ada di Komal ini bisa kasih informasi. Karbala? Itu pertanyaan saya. Mengapa cucu dari Nabi Muhammad Muslim? Bukan orang lain, bukan bangsa Quraisy atau bangsa lain, tetapi dari saudara-saudara Muslim sendiri. Itu kayak mana penjelasannya itu, Bang? Bang Zuma monitor. Bang Zuma ke mute. Paman, ke mute Paman. Casugi berenang. Ada Casugi. Oh iya lagi berenang tadi ternyata. Casugi. Ya. Jadi perang ini sebenarnya diawali dari terbunuhnya Utsman bin Affan. Ya, jadi diawali dari terbunuhnya Utsman bin Affan. Dari pihak yang berseberangan dengan siapa namanya Ali, ya, Ali bin Abi Thalib, itu dia meminta menyegerakan agar orang yang apa ini segera dieksekusi. Nah, kayak gitulah ya. Itu sebenarnya terjadi kesalahpahaman saja. Nah, saya pun lupa itu cerita itu ya. Ingat itu Pak D. Gimana? Itu kalau bisa itu ada di bukunya. Buka bukunya itu Al-Bidayah wan Nihayah. Itu iya, kan iya, dalam. Iya, betul, ada di situ tuh. Saya agak lupa cerita itu. Tapi diawali dari terbunuhnya Utsman bin Affan itu. Itu tidak lepas juga dari apa? Provokator dari Yahudi, Abdullah bin Sabah itu. Ada orang-orang munafik yang mengompor-ngompori itu. Begitu sebenarnya itu. Peristiwa itu dikenal dengan kita 10 Muharram hari Asyura. Itu terjadinya di Karbala pada tahun 600 berapa? Karbala. Baca ya. Baca buku Mures. Jangan dibesarin saya, nggak enak, saya lagi nge-vape nih. Silakan Bang Kores. Dari Ubaidullah bin Syihad itu atas nama Khalifah Yazid bin Muawiyah itu Pak De. Nah, Muawiyah itu ya betul. Muawiyah itu kan berseberangan dengan Ali. Ya. Nah, seperti itu. Jadi dikira oleh Muawiyah itu Ali ini membela. Padahal tidak. Ali itu lebih bersikap kehati-hatian. Nah, seperti itulah ceritanya itu. Nah, yang pihak Muawiyah ini nggak sabaran. Nah, kayak gitulah ya. Sehingga terjadi kesalahpahaman yang mengakibatkan itulah perang saudara itu, Karbala itu. Termasuk 72 orang pengikutnya juga terbunuh waktu itu. Betul. Makanya umat Islam itu selalu memperingati 10 Muharram atau hari Asyura. Itu. Jadi kalau dicari siapa yang salah di sini, nggak ada yang salah, sama-sama ingin menegakkan kebenaran. Yang satu itu ingin menyegerakan, yang satu lebih kehati-hatian. Begitu. Karbala ini mempengaruhi perkembangan Islam di zaman itu. Mempengaruhi karena terpecahnya disebabkan karena perang Karbala ini nanti timbullah yang namanya Syiah itu. Orang-orang yang sangat ngefans kepada Ali dan anaknya Husain dan Hasan itu membentuk sebuah kelompok yang namanya Syiah. Nah, itulah di situ. Tapi ingat ya, itu terjadi tidak lepas dari apa? Orang Yahudi. Jadi Yahudi itu melakukan provokator. Nah, dari situ. Jadi memang jadi masih ada sangkut pautnya dengan pengaruh orang-orang Yahudi ya, tidak murni dari memang kaum muslim sendiri yang bersengketa saat itu. Ya, jadi Utsman itu kan dikabarkan begini ya. Nanti yang di Mesir dikabarkan begini. Nah, itulah nanti terjadi
apa itu namanya pembunuhan terhadap Utsman, terus itu berlanjut sampai nanti ke perang Karbala itu gitu. Nah, biasanya kan cerita-cerita perang juga kan, Bang, biasanya bagian dari nubuatan. Kalau di Bible itu biasanya terjadi perang atau terjadi keadaan-keadaan itu di masa yang... Oh, Nabi Muhammad tahu. Perang Karbala juga ini ada. Iya, Nabi Muhammad tahu, Kak. Nabi Muhammad itu pernah mencium lehernya Hasan, Husain dicium mulutnya, itulah yang nanti dipraming oleh orang-orang Kristen seolah-olah Nabi Muhammad itu adalah lagi bete gitu kan. Padahal yang dicium itu adalah cucunya sendiri kan. Nah, Fatimah itu ibunya itu melihat apa yang dilakukan Nabi, kenapa sampai seperti itu ya Rasulullah. Dikatakanlah bahwa ini nanti matinya diracun, ini matinya dipenggal. Terus Fatimah, apakah engkau nggak bisa memohon kepada Allah agar itu tidak terjadi? Bisa, tapi doa Nabi ya yang pasti dikabulkan Allah itu disimpan oleh Nabi untuk umatnya nanti di hari kebangkitan. Untuk menyelamatkan umatnya itu, yang namanya syafaat itu. Gitu. Nabi tahu, makanya dicium mulutnya, cucunya yang satu lagi dicium lehernya, seperti itu. Nah, ini ada Ustadz Talib yang lebih menguasai cerita ini. Ustadz Talib, tafadhol Ustadz. Ya, Alif monitor. Ya, baik, sudah dijawab banyak oleh Pak Desugi ya, berkaitan dengan peristiwa dibunuhnya cucu dari Rasulullah SAW. Itu kan di masa kekhalifahan. Ya, memang ada masa-masa di mana juga dalam masa perkembangan ya syariat Islam itu kan, bagaimana perebutan kekuasaan dan sebagainya. Tadi juga sudah dibahas panjang lebar. Hanya kan kedepannya itu nanti ada yang berlebihan kan, yang istilahnya apa ya? Sebenarnya ini menyinggung ke sekte ya yang sesat dari kaum Syiah yang melakukan tindakan seperti berdarah-darah. Mereka sering merayakan seperti itu kan, mendolimi diri mereka sendiri seperti itu sampai mencederai mereka sendiri dan seterusnya gitu. Tapi ya kami cukup mengucapkan dan membacakan ya, kami dari Ahlussunnah wal Jamaah itu Al-Fatihah untuk cucunya Rasulullah. Tentu beliau yang sangat mulia, bahkan beliau pernah dalam pidatonya bahwa mengapa engkau berusaha membunuh kami? Kami adalah anak perempuan dari seorang nabi yang mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya, intinya sih di situ. Tadi juga sudah ada beberapa poin disampaikan oleh Pak Desugi. Dan itu kisahnya panjang. Kalau memang mau lengkap betul dijelaskan, tadi bisa juga dibuka oleh Kores kalau memang mau dipelajari lebih lanjut. Ya, segitu dulu dari saya. Ustaz, ada kaitannya dengan terbunuhnya Utsman tuh, Tat? Diawali dari situ kan? Masa-masa kekhalifahan sebenarnya seingatku itu kan minta diakui ya, itu kan dalam sebuah kronologisnya itu minta diakui dari khalifah yang melakukan pasukan yang dipimpin itu, bahwa atas permintaan Ubaidillah bin Ziyad itu kan menghubung Sayyidina Husain gitu. Jadi agar minta mengakui kekhalifahan dari mereka gitu. Nah, tapi kan Sayyidina Husain itu punya prinsip dan pendirian dan sebagainya ke depan sampai Sayyidina Husain ini dibunuh gitu. Betul, betul. Ya, lanjut. Ini yang dibahas ini syahidnya Husain atau Ali? Yang mana? Husain. Ya, itu nggak terputus sebenarnya, Bang Kores. Ada rentetannya itu. Iya, kalau Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an itu kan Khawarij gitu. Kalau jadi nama kelompok yang membunuhnya itu Khawarij. Kalau Hasan Husain itu zaman-zaman pembelotan dari segolongan pasukannya Muawiyah. Jadi beda. Yang ditanyain Mary itu yang mana? Yang Husain. Yang pembelokan itu. Yang minum hammer segala macam itu, Res.
Oh, yang Husain bukan yang Ali berarti. Oh, ya, gua salah bawa buku dong. Itu yang tidak sesuai prinsip-prinsip ajaran Rasulullah itu res. Iya, jadi kalau yang Husain itu ini singkatnya aja ya. Pasukannya Muawiyah itu ingin mulai merapat untuk ke daerah Irak gitu. Irak itu tempat tinggalnya Husain di sana. Kalau Hasan udah wafat duluan. Beliau itu diracun. Lalu kemudian Husain ini memang